Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Marilah kita awali majelis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan dengan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kita kali ini adalah tahun berduka. Tahun itu artinya am. Berduka itu artinya al-huzn. Jadi tahun berduka berarti amul huzni. Kenapa tahun ini atau tahun itu disebut dengan tahun berduka? Mari kita simak pelajarannya. Jadi peristiwa itu terjadi ketika pamanda tercinta, yaitu Abu Thalib, sakitnya semakin parah. Umurnya kira-kira 82-83 usianya Abu Thalib. Panjang ini kadang-kadang umur itu enten sing wis tuwek ana sing tahes. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kapan itu saya jogging di Masjid Al-Akbar. Teman jogging saya itu usia 80 tahun. Dia bukan Islam, tapi saya kalah. Lari saya kalah, bukan lari, jalan cepat, pulau kalah. Pinten keluarnya engkong, umur berapa kok? Dia non muslim tapi tahu kalau saya imam masjid. Saya 84 Ustaz. Waduh kok kuat sekali jalan. Yang putar itu 5 putaran di 84. Ternyata dia sudah mulai jogging itu sejak usia 17 tahun, rutin jalan kaki. Kalau rutin walaupun usia 90 kuat Bapak Ibu. Coba saya nggak tahu rutin itu. Kalau sampai walau-walau umur saya itu bisa melaku yang lodo. Ya makanya semua itu dibentuk dengan kebiasaan. Bagi saya jogging itu penting, dan jogging yang paling baik ya jalan kaki. Terutama untuk usia di atas 50 tahun, jalan kaki. Orang-orang itu buru lari kayak badminton juga. Ya diukur lah Bapak Ibu. Ada yang melakukan yang murah, murah. Ini memiliki mau muter-muter. Cuma kadang-kadang ya kuliner itu bisa kan orang ganda. Ilapo menang-menang laku. Saya kedua kali ke Singapura Bapak Ibu. Pagi hari hotel saya itu dekat dengan pusat kota. Pagi itu ya Allah semuanya jalan kaki. Nah, Allah masih nama rumah, nah Allah masih nama hotel.
keluar semua pejalan kaki. Singapura, Indonesia itu kalau belas pelaku. Mari coba turunannya. Ya ini pengalaman saja. Bagaimanapun ikhtiar itu harus kita lakukan supaya sehat. Perkara mati berbeda ya salah Ustaz opo enten nambah mulo iku senengane mlaku ya mati. Sing sebelah mana gak tau mlaku, urip sampai saat ini. Wonten kena wonten ora. Yang penting kita bersyukur lah dikasih kesehatan sama Allah. Akhirnya Abu Thalib ini meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuwah. Jadi pasca ini Bapak Ibu Rajab. Wafatnya Abu Thalib itu Rajab. Di saat usia Rasulullah 50 tahun karena wafat 10 tahun setelah nubuwah. Kemudian 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan, ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada beberapa pandangan tentang kapan wafatnya. Satu mengatakan bulan Rajab, yang kedua bulan Ramadan. Nah, nanti ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab As-Sahih dari Al-Musayyab bahwa tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, bapak-bapak, ibu-ibu semua, Abu Thalib itu sempat syahadat atau tidak? Sempat syahadat atau tidak? Nanti kita lihat riwayatnya. Ini riwayat yang paling kuat, bapak ibu. Jadi sebelum ajal, Nabi SAW menghampiri Abu Thalib. Tapi pada saat itu di sisinya Abu Jahal, kedisian. Jadi nazar Nabi itu datang ke rumah Abu Thalib, kedisian Abu Jahal. Waduh, bekecil lagi. Tolong, sama-sama bekecil. Ini tuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ya ammi, kul la ilaha illallah. Satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah. Bisa ngomong la ilaha illallah. Kalimat ini yang akan menjadi hujjah ya. Tapi yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, ngomongnya, hei Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata itu. Ojo direken Muhammad ini kembali kepada agama nenek moyang. Hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib apa? Ini, iya sudah, aku tetap berada di agama nenek moyang. Dawuh Nabi, talqinnya Nabi ini wau gak direken. Nabi mesti talqin, la ilaha illallah. Kon aman alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nab'atsu insyaallah taala minan amin. Wong niku wis maca la ilaha illallah jaminan bae. Mlebu swarga. Wis mesti jaminan. Itu hujjah kita di hadapan Allah. Perkara tahu maksiat, perkara tahu dosa ya engko dhisik. Ya celup-celupno dididik tak lumayan sampai bocor kalau ternyata Abu Thalib tidak bisa, dan dia mengatakan saya akan tetap bertahan di agama nenek moyang saya. Kemudian aku benar-benar memohonkan ampun kepadamu wahai Abu Thalib, selagi aku tidak dilarang melakukannya. Umpama aku oleh jalur sepuro sampeyan man paman tak lakoni, tapi tidak iso. Mohon berusaha saja. Akhirnya turun ayat di dalam surat At-Taubah ayat 113.
maka nabi nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sampeyan sampaikan nek ana wong takon nang sampeyan, Ustaz, kula bapak kula niku mboten Islam, ibu kula mboten Islam. Nek kula ndongaaken yen apa hukume? Saya bacakan surat ini. Surat At-Taubah ayat 113. Saya ditakoni, Pak, Bu, bapak kula niku mboten Islam. Nek kula ndongaaken hukume napa? Sampeyan ngomong, waca At-Taubah 113. Napa niku? Waca dhewe. Wong tambah bingung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi ya, tidak ada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Kalau dia mendoakan sia-sia. Sia-sia. Kapan itu ada ibu-ibu mu'alaf sudah belajar ngaji lumayan pinter, tiba-tiba dia dulu Hindu, Pak, orang Bali. Orang Bali ku sapa jenenge lali. Pokoke ketut-ketute ngono. Sing lanang ya sing lanang gedhe. Lengkape I gedhe manuke. Masa gedhe manuke ngono. Tidak ada gunanya. Tidak patut, apalagi walaupun orang-orang musyrik itu adalah uli kurba kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Abu Thalib ini sadar, Bapak Ibu, Masya Allah. Sapa sih sing napa menyaksikan kebaikan Abu Thalib? Gara-gara kamu ucap syahadat tertolak semua kebaikannya. Itu posisi iman dalam kehidupan. Wah, api ya apa paving sak kampung sing nyumbang dhewe wong. Fakir miskin sak kampung disantuni kabeh. Tapi tidak pernah terucap la ilaha illallah sebagai pintu tauhid itu, maka tidak mendapatkan hak untuk didoakan oleh kaum muslimin. Jadi ini ana khatib Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu seluruh yang pernah mengucapkan la ilaha illallah setiap hari Jumat katut ditobakan. Abu Thalib enggak. Ya Allah. Cari hati, Pak. Cema. Ya napa den nasi ini itu. Masalah yang lain-lain ya urusan Allah. Kemudian Allah juga menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Surat Al-Qasas ayat 50. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kok Allah tidak adil? Begitu baiknya Abu Thalib, kok sampai gak bisa mampu swarga gara-gara urusan Allah kan? Ini urusan Allah dan ini ranah rahasia Allah. Ya Allah ya. Nanti Rasulullah ditanya bagaimana keadaan Abu Thalib itu di akhirat. Rasulullah menjelaskan. Nah, tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu, Abu Thalib yang baik seperti itu, yang menjadi benteng dakwahnya Rasulullah, yang mendukung Rasulullah zahir batin, ternyata tetap berpegang kepada agama leluhurnya. Jadi Nabi sedihnya luar biasa. Wis ditinggal mati itu sedih, nama loro Abu Thalib kaya mata Nabi tidak mati dalam keadaan iman. Bapak Ibu, iman itu menjadi persyaratan yang paling utama dalam amal soleh. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau jenengan kadang-kadang perlu untuk membaca ayat-ayat janji-janji Allah. Man amila sholihan, man sapane wong
amila ngelakoni sapa man sholihah amal becik amal apik tapi wa huwa mukmin dan dia iman. Amanu wa amilus sholihah. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka benar-benar akan aku beri dia kehidupan yang thayyib. Thayyib itu baik secara menyeluruh. Wong niku lanang wedok beramal baik dan hatinya penuh dengan keimanan, maka Allah berjanji memberikan kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik, pergaulan yang baik, kuat baik. Syaratnya mukmin. Tapi kalau orang tidak beriman, apa kata Allah? Mereka seperti memandang debu di saat kemarau yang diterpa angin kencang sehingga debu itu berterbangan seperti habaan mansur. Masya Allah. Abu Thalib itu kira-kira di zaman mikir Abi pun disampaikan oleh Abu Thalib. Nah, Abi sampean Abi Abu Thalib Pak. Tapi sampean syahadat Abu Thalib kalah keapiannya entek. Dan orang-orang kafir itu kan menyangka bahwa amalnya nanti itu bisa menyelamatkan dirinya. Aku kan orang baik, aku sering berubah, aku sering bantu orang, aku yakin nanti dapat surga. Masa wong gak mukmin yakin oleh surga, masa saya gak yakin. Saya mau ke surga. Mbok ya, gak yakin aku dapat potongan banyak ini. Tapi memang yakin, terlalu yakin di boten angsa, terlalu nopo gak yakin di boten. Ya antara yakin kali boten yakin. Di dalam kitab Sahih ini keterangannya Pak. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas ini sinten? Al-Abbas niki pamanane Nabi. Duwe anak jenenge Abdullah, dijuluki Abdullah ibnu Abbas, adalah sahabat ranking ketiga yang banyak membawa hadis setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah ibnu Umar. Sahabat yang paling pakar dalam tafsir Al-Quran namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah anak Pak Abbas ini. Karena dulu waktu kecil pernah dipegang tangannya oleh Rasulullah dan Rasulullah berdoa atas dia. Doanya terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, pandaikan anak ini tentang agama dan alimkan dengan tafsir. Makanya muncul tafsir-tafsir yang pernah dicetuskan oleh Abdullah bin Abbas tapi ditulis oleh murid-muridnya. Salah satu tafsirnya berjudul Kitab Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Sing jelas sampean mboten nate maca, mesti mboten nate maca. Maca ali sing judule lho kata. Niki angel Pak, kita jarang diwaca mboten pondok. Paling-paling nek kampung-kampung ini tafsir Jalalain. Akhirnya keliru ngomong tafsir jalan lain. Tafsir Jalal itu kan karena dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Karena dua Jalal disebut Jalal lain. Jalan lain. Di dalam kitab tersebut dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas ini, engkau sangat membutuhkan pamanmu karena dia telah melindungi kamu sekalipun dia membuat engkau marah. Ini di lobi Pak. Kon katanya kayak hati Muhammad. Iya kayak hati. Mau tak ngomong dari Allah kan urut paman. Tapi kan orangnya apik kan? Iya. Apik. Tapi apa kok gak mau la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abu Thalib nanti berada di neraka
Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini paling bawah kalau yang semomen itu apa? Inti B neraka. Tapi Abu Thalib nang dhuwure tok. Kemudian ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga syafaatku bermanfaat untuk Abu Thalib pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal, yang disiksa hanya sebatas tumitnya saja. Tumit itu boleh mas, anak. Ini ku tumit. Tapi hati ngomong, masih tumit itu neraka ya, sakit kan di sini. Coba. Saya baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang siksa yang paling ringan di neraka. Rasulullah menjawab, jika ada pertian atau percikan api neraka itu jatuh dan diinjak oleh manusia, maka dia akan meleleh mulai kaki sampai otaknya. Itu pertian dari genini. Nah ini tumite mancep nang neraka niku ya ono. Kadang-kadang kalau jelaskan tentang neraka itu, khawatir kalau saya teko jamaah. Ini dijelaskan kenikmatan surga itu seumuran bidadari. Apa namanya? Kemarin itu nopo enten ibu tak, kalau ngaji nang citra lain enten ibu tak bahas masalah surga neraka. Bab ini pas surga. Apunten Pak Ustaz, umpamane kula niku teng swarga niku selingkuh napa angsa. Buat itu tempat di pertanyaan, tapi ini benar Bapak Ibu. Kalau kita tanya angsa, mau swarga kalau hukum. Misalnya saya mendelok wong lanang kok seneng. Pak, monggo kali kula langsung budal, mboten napa-napa. Wis kadang mlebu neraka. Mosok ate selingkuh daripada swarga terus nang neraka. Mulane enten biyen ustaz teng TV niku ngarani nanti akan ada pesta seks di surga. Saya setuju, Pak. Cuma ngomongnya vulgar, dilaporkan MUI ya. Ya apa bidadari? Sama adalah wedok karep swarga, Pak. Sakarepe dhewe. Tapi ya mosok mungkin sih kaya wong disiapno 77 bidadari. Makanya sing sabar-sabar, wong niku nek seneng wong liya, duduk mahrame sing sabar dimpet. Ibu-ibu nek seneng Kak Bambang, pada diumbar senenge. Engko kudu Kak Bambang nang swarga umbar-umbar Pak. Bebas Bapak Ibu swarga. Tapi ya mboten kaya ngoten model. Jadi mangan sakarepe. Sing lanang milih wedok sakarepe, sing wedok milih lanang sakarepe. Sing lanang pamit nang sing wedok, Bu, aku tak anu ya nambani iku lho. Yupton itu. Sapa Yupton itu, Pak? Ya biyen sing rondo ambek Arabi kok gak izini gitu. Saiki tak sambung, ya sama-sama ngono. Aku tak nyambani mantanku bisa. Aku terjenengi itu Prapto, Pak. Ya wis benar-benar aman Bapak Ibu swarga niku wae kita. Ya Allah, niku swarga. Makan sakarepe, ngombe sakarepe, kumpul sakarepe. Endi mawon wong wedok sing dikarep ngomong. Mila judule urip teng donya niki ngempet, Pak. Ngempet kabeh ya. Aku ngempet kabeh wis. Omong iki kene gulune ngempet ada. Sabar Pak, sabar. Engko sampeyan nang swarga. Ya milik sakar sampeyan. Ono sing kuru. Ono sing lemu, sing barang sak selera sampeyan. Sebagaimana kita makan. Jadi Abu Thalib itu Bapak Ibu sekalian, ya Allah, tak mau api gara-gara kamu ngomong la ilaha illallah. Lama tadi itu termasuk rahasianya Allah. Mata sakit.
ngomong iman ya kuasanya Allah. Makanya yang sahih terus gak sah ada iman ya. Yang yang itu Cino wapit ya. Balik ngomong saya ini Pak Ustaz pengen masuk Islam, tapi saya mau pertimbangkan dulu ya, mau mikir-mikir dulu. Ya jangan lama-lama mikirnya, nanti keburu mati kamu. Iya tapi saya sudah senang sama Islam itu. Ini Ramadan itu berbagi oleh anak yatim. Ini nyantuni mati asuhannya, rondo-rondo di satu tingkat. Pulau ini karena dia duit, kalau bikin ustaz-ustaz, saya ngapal Quran. Saya titip uang ya, titip 10 juta itu malah habis-habis. Namun kalau Islam, iya saya sudah suka dengan Islam, tapi saya masih mempertimbangkan itu. Akhirnya mati di sana. Ya terus saya bertolak, ya Allah, ya. Kesaksian saya itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena terhati sopo wong yang mati tapi muslim disaksikan wong loro wong iki apik mesti mlebu swarga. Tapi orang syaratnya muslim itu wong sing tau baca syahadat. Lah niki mboten tahu. Dadi kalau banyak saya monggo Ustaz dengan sambutan semacam saya iki yang saya masih sampai lambe kula muru Bapak Ibu. Nyekseni wong iki apik, kesaksian saya ditolak sama karena kesaksian itu pintunya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sang penentu. Sang penentu. Niku miftahul jannah. Kunci di swarga niku tengene la ilaha illallah. Pun niku pelajaran dan akhirnya sudah meyakinkan kita semua tentang beberapa hadis. Kalau Abu Thalib itu memang tempatnya fitnah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa berbeda dengan ayahnya Nabi? Karena ayahnya Nabi, pamannya Nabi itu ketika hidup bersama Rasulullah belum ada risalah. Jadi termasuk penganut agama Sabi'in namanya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabi'in. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan, beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala yang besar dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, gak akan takut, gak akan cemas. Maksudnya ajruhum inda rabbihim swarga. Wong sing Yahudi, wong sing Nasrani, wong Sabi'in, nek iman, apik amal saleh mlebu swarga kabeh. Itu yang dimaksud adalah mereka yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebut as-Sabi'in, termasuk Abdul Muthalib, termasuk Abai Abdullah. Tapi Abu Thalib itu hidup setelah Nabi diutus. Makanya wajib mengikuti risalah Rasulullah. Ini Pak. Jadi seluruh manusia itu setelah Nabi diutus wajib muslim. Wajib muslim. Kalau mereka tidak muslim, maka semua keyakinan akidahnya ditolak. Itu bedanya antara pamannya Nabi Abu Thalib lan pokok Abdul Muthalib itu mboten koyo ngeten. Soalnya dari menangi Nabi diutus. Lah Abu Thalib menang. Kemudian Khadijah menyusul ke rahmatullah. Masya Allah. Tinggal amane, tinggal garwane. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra juga meninggal dunia. Ini tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 Nubuwah, pada usia 65 tahun dan usia Nabi saat itu 50
Jadi napa? Setane umur pinten Khadijah? 65. Nabi umur pinten? Umur 50. Namun dihitung berarti Rasulullah menangi rumah tangga kali ibu Khadijah itu pinten tahun? Bu, jawab ibu-ibu. Matematikanya ditokno lho. Wong kan ngitung kok. Ibunda Khadijah itu nikah umur 40. Sedane umur 25. Berarti napa? Berapa tahun mendampingi Rasulullah? Hah? Pinter cari pinter. 25. Gini petang puluh nek. Allah. Kalau itu di sini piro sing matematikane piye niku. Ini jelas. Pinten niku nek 50 ae 10 tahun. Nek swidak 20 tahun. Swidak 5. Bingung aja sampeyan. Melo-melo bingung aja. Sebenarnya itu dhewe wis. Ya Allah. Jadi antara usia 40 sampai 65 itulah Ibunda Khadijah mendampingi Rasulullah. Nah, Ibu Khadijah ini adalah nikmat terbesar bagi Nabi. Jadi sama semua khusus bapak-bapak, nek duwe bojo apik, sholihah, niku sampeyan nyekel donya sak isine. Jadi koyok-koyok swarga niku sampeyan gendeng nek duwe bojo sholihah. Tapi nek duwe bojo sholihah, koyok nyekel neraka sampeyan. Khadijah itu nikmat gede. Jadi dia mendampingi Rasulullah ini hampir seperempat abad, menyayangi Rasul, melindungi Rasul, menolong Rasul, mendampingi Rasul, duwe sak moten kathah dikekno Rasul gawe dakwah. Masya Allah, ini nyebutno hati senang Khadijah ini, Masya Allah, kok kuat Bapak Ibu. Yang lain mendustakan Rasul, Khadijah itu mendukung Rasul. Dan beliau pernah mengatakan Ibunda Khadijah ini, kalau seandainya seluruh dunia ini mendustakan engkau wahai suamiku, aku yakin kepadamu. Nek wis bojo ngomong kaya ngono Pak. Atine wong lanang iku seadem kuat. Tapi nek wis bojo ngomong ngene nang sampean. Wis kakak, aku gak percaya nang sampean Pak. Bala-bala dibojoki ya. Mosok sing wedok nang HP iki ya dikati jenenge Lukman. Oh. Iki Lukman iki sapa iki? Ya Lukman kan kok ditelepon arep wedok ya, Pak. Mosok arep wedok jenenge Lukman. Wis gak percaya nang peno aku. Mene wedok ngomong kaya ngoten rasane sing lanang iki ya Allah, wis gak dipercaya wedok. Makane wedok model kaya ngoten iku Pak, wis kaya Quran sing lawas itu diwaca belerang dibuat dosa dia pandai diobok akhirnya. Tapi boleh kaya Khadijah nih banget Bapak Ibu. Ngomongin Khadijah itu sempurna, masih rondo tapi sempurna ya Allah. Oh tak kira-kira daerah semua ini kaya Khadijah ini rondo semua apik, sing sugih, akhlake apik, nek ngomong halus, parane. Dan satu-satunya istri yang bisa memberikan anak kepada Nabi adalah Khadijah. Lihat buatan Mbak. Ada namanya Maria Kiptia, tapi anaknya kemudian wafat di usia masih kecil, namanya Ibrahim. Itu anak dari ibu namanya Maria Kiptia. Maria Kiptia itu adalah hadiah dari Raja Mesir ya, untuk dinikah sama Nabi. Ada 12 istri Rasulullah ya. Khadijah, Saudah, Aisyah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Hafsah, Juwariyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Raihanah, Maria Kiptia, Sofia binti Huyai. Ibu-ibu saya kedalan ini wau, prolas ini wau. Alhamdulillah.
kadang-kadang alul bait ini awak dhewe gak hafal. Nggih mboten dihafalaken ya apa. Sing anake Abu Bakar jenenge Aisyah, anake Umar jenenge Hafsah. Punya watak yang berbeda-beda. Kita jenenge Maimunah. Maimunah itu bebine Khalid bin Walid wis sepuh tapi dinikah oleh Rasulullah. Dan jenenge Ummu Salamah. Ummu Salamah niku rondo. Sing lanang jenenge Abu Salamah. Wonge umure sami kali Nabi. Nabi niku nate melamar Ummu Salamah niku mboten pamit kali Aisyah. Baru melamar dhisik terus kemudian pamitan mari ngelamar baru pamit ke Aisyah. Niku carane, Pak. Nggih. Nah, teorine ngoten. Ojo pamit terus ngelamar ya kaos. Sampe ngelamar dhisik, nikah dhisik baru pamit. Perkara ono piring terbang urusane. Wis dadi saya. Teori. Kemudian enten guru-guru jenenge Yai Nu'man Thohir nggih, kajen itu pati. Yai Nu'man ini Masya Allah alim nggih. Niku kemudian ketua Jamiatul Qura wal Hufat zaman semono tingkat nasional. Nah, ini garwane sekarang. Garwane sekarang aman terus. Manten niku enten kiai gede di Surabaya. Kiai ini mesti kenal namanya. Wong kiai gede di Surabaya, kiai gede niku sowan terus Nu'man menika kiai nyuwun nasihat. Carane nopo supados ada garwa kados nyenengan. Kiai Nu'man jawab. Pun nanti dicoba, pun nanti. Wingi kalau pamitan kali Nyai. Dadanya yang ngancam ya, rabio, aku tak mudah perawatan. Ya ini Pak. Niki kiai Surabaya kiai gede nih Pak. Kalau sebelah ini ngangkat dari Inoman, ya ini saya ini jadi goblok. Nopo ya goblok. Orang kok pamit. Kemudian kiai goblok. Rabi kok coba pamitan. Nek pamitan, rabi yo dhisik, baru pamitan. Iku Rasulullah. Ngoten nggih. Niki berapa dipikir terus. Apa ya kira-kira niki teori Pak wong dhewe tak pahami. Termasuk ikatan suami takut istri. Pun di dalam Sahihul Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk dan minuman dan makanan. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Allah dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada keletihan lagi. Menungso niku sing nate bisa diulung salami kali Allah niki Khadijah. Jibril teko, sampaikan salamku kepada istrimu. Allah titip salam pada Khadijah. Saking apike wong itu. Mau enten ibu-ibu titip salam Allah. Oh Allah, malaikat enggak tahu titip salam. Nggih enten pun titip salam malaikat Israil tadi. Kawan siap-siap gak suwe maneh kudu. Niki gambaran apike Khadijah. Latihan kaya ngoten lho Pak. Sedo, masyaallah. Mulane kesempurnaan wanita itu ada pada diri Khadijah. Ayu, soge, pinter, akhlaknya ayu, soge, pinter, akhlaknya apik. Enten tiyang niku ayu tapi gak pinter. Lola. Enten
ayu pinter tapi melarat. Enten ayu pinter soge tapi akhlaknya bejat. Enten akhlaknya apik gak ayu. Ya napa nih? Khadijah ono kabeh ya Allah. Ono kabeh ya Allah. Terus enten jamaah niku ngimpi kepada Ibu Khadijah. Makanya kata gue Nabi ini rapi mana, rapi mana baru Ibu Khadijah wafat, Nabi Simah. Kok umpamane aku di Simah nalikane bunda niki. Makanya kalau niki kan kadang-kadang yang belajar dari sejarah nih, namanya kan belajar. Tidak mungkin istri yang baik, sholihah, servis kepada suaminya itu full, terus iman tekon ikan rapi mana kan mungkin. Sing biasa nih terjadi niku, sing wedok niku ono kata-kata kelakuan sing garai sing lanang dodone celekit. Sing gak ditemokno nang bojone nderek nang wedok liya. Jadi analisa tentang poligami ini. Lah perlu sampeyan belajar tadi, Pak. Belajar tok liyane ngempet teman-teman. Khadijah mboten ditinggal Nabi. 25 tahun misalkan. 25 tahun lho Pak mendampingi Rasulullah. Kalau 25 tahun itu dalam konteks psikologi rumah tangga itu usia perak namanya. Kalau 50 tahun usia emas. Pertanyaannya, kenapa setelah Rasulullah itu ditinggal wafat sama ibunda, niku berkali-kali menikah? Antaranya Ibu Saudah sama Aisyah ini kan setelah wafat itu Ibu Saudah baru Aisyah. Itu jaraknya bulan. Nikah dengan Ibu Saudah, terus nikah dengan Aisyah. Sing ngelamar Saudah niki. Jarak berapa bulan? Jarak berapa tahun berikutnya menikah dengan namanya siapa itu? Zainab binti Jahsh. Setelah wafatnya. Tapi kenapa selama 25 tahun bersama dengan Ibunda Khadijah, Nabi dan Nabi mana? Jawabannya, karena Nabi tidak menemukan celah sedikit pun dari Khadijah. Cacatil Allah. Dan tidak pernah menemukan wanita yang lebih baik dari Khadijah. Niki kalau ngomongnya tentu maksudnya ayo bersemangat bangun akal kayak Khadijah. Jangan sampai kemudian suaminya berpaling ke lain hati. Misalnya ini sok ngacam tok ya wedok. Pak, rumah ya kuping Pak. Wedok kok ngomong kuping-kuping. Rumah kuping Pak. Aku mari ngaji nang ngene Kyai Mujaki. Gone pengajian nang Masjid Baitul Janati. Ngomong nek Nabi niku nalikane rabi ambek bojo sing pertama, ndak tahu rabi mana ambek wong liya. Dadi sampean nek ngaku umat Nabi, rumokno kuping sampean. Ngono rumokno Pak. Sampeyan gak oleh rabi mana selama aku sing urip. Oleh rabi mana nek aku wis mati. Dengan bahasa lain, langkai mayatku. Omongan kaya ngono wis telekit nang sing lanang. Tapi sing lanang berhubung sabar. Bukan sabar, pedih. Ya menengah ya Bu, insyaallah tak lakoni. Ya Allah. Malah sisi pandang rondo, wah iki rek Pak Khadijah. Jadi aneh, ibu-ibu itu yang dituntut itu justru tidak menikahnya Rasulullah dengan wanita lain saat menikah dengan istri pertama. Apa gak nyontoh Khadijah? Contoh Khadijah sing apik, ojo gawe ganjel atine wong lanang, ojo gawe nyelekit atine wong lanang. Masih bojo sampean ketok wong wedok mindi. Sampean itu yang terbaik. Ada 1000 wanita di luar, yang terbaik adalah di rumah. No, dan sekarang terus no. Bapak-bapak wis mikir nek gara-gara. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tetap kumis mawon. Oh nggih. Lanjut tetap.